Dalam pesta yang dipenuhi dengan wajah-wajah yang mendambakan ketenaran, seorang wanita sengaja memilih target dan berpura-pura jatuh ke arahnya. Namun tak disangka, pria itu bereaksi dengan cepat tepat waktu menutupi dengan tangannya untuk menghindari adegan bibir bersentuhan. Wanita itu buru-buru meminta maaf kepada pria itu karena mengira dia adalah temannya. Padahal, tujuan wanita itu adalah diam-diam mengambil kartu undangan di sakunya untuk menyusup ke pesta dengan tujuan melaksanakan rencana balas dendam terhadap ibu tirinya dan saudara perempuan tirinya, Xie Xini. Nama wanita itu adalah Wang Xinran. Wang Xinran tumbuh dalam kemiskinan, harus memikul beban keluarga dengan seorang ibu yang serakah akan uang dan adik laki-laki. Namun, tragedi terjadi ketika ibunya memberitahu bahwa adik laki-lakinya, seorang perenang yang ulung, tiba-tiba tenggelam dan meninggal. Tidak hanya tidak bisa melihat adiknya untuk terakhir kalinya, Wang Xinran juga merasa lebih sedih ketika mengetahui bahwa adiknya dikremasi dengan tergesa-gesa seolah menyembunyikan sesuatu. Ketika dia belum sempat memahami semuanya, Xie Xini muncul dengan angkuh, ditemani sekelompok orang, dan berteriak, siapa yang mengizinkan mereka mengadakan pemakaman? Jika sudah menerima uang, kalian harus menepati janji. Ibu Wang Xinran menjadi canggung dan ketakutan, menjawab bahwa dia salah dan menundukkan kepala meminta maaf kepada Xie Xini. Namun, Wang Xinran yang penuh kecurigaan di hatinya, berteriak, apakah adik laki-laki Xiao Xuan meninggal karena ulahnya? Xie Xini hanya tersenyum sinis, dengan dingin menyuruh orang untuk menghancurkan pemakaman. Wang Xinran berusaha menghentikan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyaksikan tanpa daya ruang duka adiknya dihancurkan berkeping-keping. Selain itu, Xie Xini dengan kejam menginjaknya di bawah kaki, mencibir bahwa Xiao Xuan hanyalah anak haram, orang seperti mereka tidak pantas mengadakan pemakaman. Bahkan, abu adiknya pun, Wang Xinran tidak bisa menyimpannya. Xie Xini membawanya pergi di depan matanya, bahkan mengucapkan kata-kata penghinaan, anak-anak haram seperti mereka berani menggunakan nama keluarga Xie untuk mengadakan pemakaman, sungguh menggelikan. Sejak saat itu, balas dendam telah menjadi satu-satunya tujuan Wang Xinran. Meskipun itu adalah ayah yang meninggalkan ibu dan anak-anaknya, ibu tiri yang kejam, atau Xie Xini yang licik, semua harus membayar harganya. Dan hari ini, di pesta pertunangan Xie Xini dengan putra sulung grup Jinshi, rencana Wang Xinran dimulai. Setelah menyusup ke pesta, dia melepaskan jaketnya, memperlihatkan gaun merah yang memikat dan mendekati Jin Yelei. Tak disangka, dia mengira dia adalah Xie Xini, hampir memperkenalkannya di depan semua orang bahwa dia adalah tunangannya. Namun, ketika dia menyadari kesalahannya, dia terkejut dan meminta maaf kepada Wang Xinran atas insiden salah paham ini. Tepat pada saat itu, Xie Xini mengenakan gaun yang persis sama dengan Wang Xinran, melangkah datang. Tidak mengenali saudari tiri setelah 8 tahun, Xie Xini langsung menampar Wang Xinran, dengan tegas menyatakan bahwa dialah tunangan Jin Yelei. Wang Xinran hanya menundukkan kepala, dengan lembut meminta maaf karena telah membuat Xie Xini marah. Tindakan ini membuat Jin Yelei semakin merasa bersalah, berpikir bahwa kesalahannya telah membuat Wang Xinran menderita. Setelah menenangkan Xie Xini, Jin Yelei secara pribadi datang untuk meminta maaf kepada Wang Xinran. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Xinran berkata bahwa jika Jin Yelei benar-benar merasa bersalah, berikanlah dia kesempatan. Sebenarnya dia datang menemuinya untuk membicarakan kerjasama. Jin Yelei sedikit ragu, mengatakan bahwa proyeknya sudah lama diserahkan kepada Ming Lan. Wang Xinran tersenyum tipis, seolah sudah menduga ini. Dia menjawab, kebetulan sekali, saya bekerja untuk Qisheng, anak perusahaan dari grup Ming Lan, dan besok saya akan datang ke grup Jinshi untuk membicarakan kerjasama. Kemudian Jin Yelei memberikan kartu namanya kepada Wang Xinran. Jin Yelei selanjutnya tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya dan bertanya nama Wang Xinran. Tapi Wang Xinran hanya tersenyum, meninggalkan satu kalimat, sampai jumpa besok, saya akan memberitahumu. Malam itu, Wang Xinran pergi ke pantai, tempat adiknya tenggelam dan meninggal di masa lalu. Gelombang laut menghantam pantai seperti membangkitkan kembali kenangan pahit. Dia teringat tahun-tahun ketika adiknya dibawa pulang ke keluarga Xie, sebuah keluarga yang asing. Tetapi setiap tahun mereka mengirimkan hadiah ulang tahun untuknya. Hadiah-hadiah itu, meskipun kecil, seperti mengiris hatinya, membuat kebencian terhadap Xie Xini semakin dalam. Wang Xinran bersumpah bahwa pertunangan Xie Xini atau proyek kota yang diberikan grup Jinshi kepadanya, dia tidak akan membiarkannya mendapatkannya. Saat tenggelam dalam pikirannya, sosok yang akrab tiba-tiba muncul di sampingnya, pria yang kartu undangannya telah dia curi. Secara refleks, dia segera mengambil botol anggur di dekatnya, memecahkannya, dan menempelkannya di leher pria itu. Namun, pria itu, Jin Xuyan, tidak gentar sama sekali, hanya dengan lembut mengangkat payung,
melindunginya dari hujan. Kelembutan yang tiba-tiba itu membuat Wang Xinran tertegun, perlahan-lahan menurunkan tangannya. Wang Xinran berbisik ketika seberkas cahaya bersinar ke dalam kegelapan, cahaya ini juga bersalah. Setelah mengatakan itu, Wang Xinran pingsan dalam pelukan Jin Xuyan. Ketika dia bangun, Wang Xinran menemukan dirinya berada di atas sebuah perahu. Keluar, dia melihat Jin Xuyan sedang sibuk memperbaiki perahu. Wang Xinran bercanda, perahu sudah seperti ini, tapi Jin Xuyan masih sempat pergi ke pesta koktail untuk bermain-main. Jin Xuyan mengatakan bahwa dia datang ke pesta koktail untuk berbisnis, bukan untuk mencari mangsa seperti seseorang. Tidak hanya itu, Jin Xuyan juga mengingatkan Wang Xinran bahwa Jin Yelei adalah orang yang sudah memiliki tunangan. Dia tidak akan mudah tertipu oleh triknya, jadi dia harus tahu diri dan mundur lebih awal. Wang Xinran menganggap Jin Xuyan terlalu berlebihan. Dia mencari Jin Yelei hanya untuk membicarakan bisnis. Sementara itu, Xie Xinyi sedang marah-marah karena dibandingkan dengan Wang Xinran di pesta. Dia memerintahkan asistennya untuk menghapus semua artikel itu dari internet dan mencari tahu siapa Wang Xinran yang berani memakai barang yang sama dengannya. Saat ini, bel pintu berbunyi, Jin Yelei datang. Xie Xinyi segera menyembunyikan amarahnya dan bertingkah manja di depan Jin Yelei. Di sisi lain, ayah Jin Yelei, yang juga kakak laki-laki Jin Xuyan, sedang membujuk Jin Xuyan untuk kembali ke grup Jinshi. Namun Jin Xuyan sudah terbiasa dengan kebebasan, jadi dia masih perlu mempertimbangkan apakah akan kembali ke Jinshi atau tidak. Ayah Jin Yelei juga tidak tega memaksa adiknya. Jin Xuyan hendak meninggalkan Jinshi ketika di depannya tiba-tiba muncul sosok Wang Xinran yang akrab. Ternyata hari ini dia datang menemui Jin Yelei sesuai janji. Dia mensel dengan sebutul angker datang hana, dengan lembut memperkenalkan. Angker ini cukup mirip dengan Hoya Soya. Jan Ailai tersenaim langka, seolah-olah dia telah menemukan belahan jiwa. Sayang sekali mereka baru bertemu sekarang. Wang Xinran tersenaim ringkan, sekarang kita berkenalan juga belum terlambat. Wang Xinran kemudian memberikan kartu nama dan memperkenalkan dirinya kepada Jan Ailai. Secara resmi memperkenalkan, dia adalah Direktur Investasi Groepshousing, Wang Xinran. Jan Ailai langsung bertanya proyek mana yang dituju oleh Wang Xinran. Kecuali proyek Kota Sibu, kami bisa memilih proyek lain apapun. Meskipun menargetkan Kota Sibu, Wang Xinran tidak mengungkapkan niatnya. Dia dengan verder menjawab bahwa dia ingin bekerja sama dengan perkebunan anggernya. Itulah mengapa dia datang ke sini. Jan Ailai merasa senang ketika Wang Xinran menghargai perkebunan anggernya dengan tinggi. Ketika Jan Ailai pergi mengambil dokumen tentang perkebunan angger, Wang Xinran memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan salah satu anting-antingnya dengan sengaja menyatakannya di lantai. Dia tidak tahu bahwa tidak jauh dari situ, Jian telah melihat selire tindakannya. Setelah Wang Xinran pergi, Jian masuk, mengambil anting-anting itu dan memberikan peringatan kepada keponakannya bahwa dia sudah memiliki tunangan, jadi jangan membuat kesalahan mendasar. Tidak lama kemudian, Wang Xinran menerima pesan dari Jan Ailai. Dia mengatakan bahwa anting-antingnya jatuh di kantor dan menghendang dia untuk makan malam. Berpikir bahwa rencana berjalan lancar, Wang Xinran segera menuju tempat yang dijanjikan. Namun, yang muncul bukanlah Jan Ailai, melainkan Jian. Wang Xinran sedikit terkejut tetapi tidak kehilangan ketenangannya. Jian dengan mengatakan dia datang ke sini untuk memperingatkannya. Kami bisa berburu tetapi menyala dari keponakanki, Jan Ailai sejauh mungkin. Wang Xinran tidak percaya Jian adalah paman Jan Ailai. Jelas-jelas dia hanya tukang reparasi perai. Jian secara resmi memperkenalkan dirinya lagi dan berkata bahwa dia tidak peduli apa tujuannya, tetapi jangan berani-berani menghangge kelihatannya atau dia akan menanggung konsekuensinya. Setelah meninggalkan restoran, Jian kembali ke perainya. Asistennya datang membawakan dia dokumen tentang Wang Xinran. Ingatan Jian tiba-tiba kembali akhtan ang lale. Ternyata Wang Xinran adalah salah satu orang yang dia danai. Saat itu, Wang Xinran dengan haha berani meminta untuk bertemu dengannya untuk mengucapkan terima kasih dan menghayatkan sebuah tawaran. Dia berpikir bahwa tidak ada hal baik yang datang dengan sendirinya. Dengan demikian, ia ingin menandatangani perjanjian untuk bekerja 5 tahun untuk Jensen Ayan China melinasi itang sponsor ini. Namun Jensen Ayan saat itu tidak menemainya, tetapi hanya meminta asistennya untuk memberikan wasiatnya kepada Wang Xinran. Kembali ke masa kini, Jensen Ayan membuka kembali pesan wasiat. Ternyata selama bertahun-tahun mereka tetap berkomunikasi satu sama lain. Hanya saya tidak tahu siapa orang di seberang sana. Saat ini, hati Jensen Ayan sangat terombang-ambing. Sementara itu, kegagalan ini membuat Wang Xinran menyadari bahwa ia perlu mengubah strategi. Jika ingin melaksanakan rencana balas dendam, ia harus melibatkan Jensen Ayan ke dalam permainannya. Keesokan harinya, Wang Xinran sengaja membawa gaun merah itu ke tukang jahit dekat rumah Xie Xinyi, membuat Xie Xinyi marah besar karena gaun yang sama dipakai di acara pertunangan. Xie Xinyi tidak ragu bertanya kepada pemilik toko kapan Wang Xinran akan kembali untuk merencanakan balas dendam. Tetapi Wang Xinran tidak membiarkan ada celah. Sebaliknya, ia pergi ke kebun anggur Jin Yelei, berpartisipasi dalam mencicipi dan menebak berbagai jenis anggur
merah yang baru difermentasi. Ia dengan cermat menunjukkan ketidaksempurnaan dan mengusulkan cara untuk memperbaikinya, membuat Jin Yelei sangat terkesan. Setelah itu, Wang Xinran mengirim kartu undangan mengundang Jin Yelei ke acara pencicipan anggur yang ia selenggarakan. Menekankan bahwa akara ini dapat membantu fermentasi anggernya. Saat ini, Jinsen ayan muncul entah dari mana. Jinsen ayan masih iri terhadap Wang Xinran. Menetai hal itu, Wang Xinran menyatakan bahwa ia tidak akan muncul di akara pencicipan angger. Ya dia jangan mencurigainya sebagai penaisip lagi. Namun pada kenyataannya, ia sedang memasang jebakan ang lebih rumit melibatkan kedua pria dari keluarga Jin ke dalam permainan balas dendamnya. Di sisi lain, Jinsen ayan masih merasa tidak tenang. Bersikeras memaksa Wang Xinran naik mobil untuk menghantar pelang. Namun, ketika sampai di sana, sebuah pemandangan tak terduga muncul di depan matanya. Ibu Wang Xinran dengan ekspresi serakah dan egois. Sekarang paksa menerima untuk meminta yang kepada ayah kandungnya. Meskipun ia menahan perlakuan kiamiti dalam diam, tatapan Wang Xinran tetap teguh. Menolak tindak pada ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Ketika Jinsen ayan hendak pergi, ia tiba-tiba melihat pakaian dan tasnya berserakan di lantai. Kecemasan muncul, ia segera naik ke atas untuk ikut kamper, mengatakan bahwa wanita itu hanya memberi Wang Xinran kehidupan, bukan berarti ia memiliki hak untuk menentukan nasibnya. Suara Jinsen ayan bergema, dengan tetapi pene wibawa, membuat ibu ang egois itu terkiat dan berhenti. Setelah itu, ia tidak lagi melindungi Wang Xinran, membawanya keluar dari rumah ang penghap itu. Namun, semua ini ada dalam perhitungan Wang Xinran. Pemandangan terkena kekerasan fisik itu hanyalah sebuah sandiwara ang rumit dalam rencana balas dendamnya. Ia bukanlah gadis ang bodoh dan berbakti seperti ang terlihat. Kesabarannya ang dili hanyalah sebuah lapisan penitip untuk dekat ang kuat. Ia tidak akan pernah memaafkan kejahatan ang telah dilakukan ayah dan ibu tirinya. Setelah itu, Wang Xinran berterima kasih kepada Jinsen ayan dan memintanya untuk menghantarnya ke tukang jahit. Namun, begitu ia masuk ke dalam toko, ia langsung dikepung oleh si seni dan para pengikutnya. Si seni dengan senem litik memutungkannya sambil berkata bahwa ini adalah harga ang harus ia bayar karena berani memakai ang sama dengannya. Setelah itu, si seni memperingatkan jika Wang Xinran berani mengulangi perbuatannya, ia akan mengansirkannya seperti semut. Tetapi Wang Xinran tidak mau mengalah. Ia dengan membalas bahwa si seni memang nuna bangsawan ang angka sehingga tidak sedih mengingat semut-semut rendahan seperti mereka. Kata-katanya ang yang membuat si seni sangat marah. Ia mengambil botol anggur menyangkannya ke kepala Wang Xinran. Tetapi Wang Xinran tetap keras kepala, menganggap bahwa nuna si ang terkenal hanya berani melakukan sampai sejauh ini. Dengan marah, si seni menyambak rambut Wang Xinran, mengancam bahwa lain kali ang akan dituangkan ke kepalanya bukan hanya anggur. Tepat pada saat ini, Jinsen ayan muncul. Mengabaikan penjelasan si seni, Jinsen ayan maya dan membawa Wang Xinran ang sedang mengalami kekerasan fisik pergi. Ketika keluar, matanya tidak sengaja melihat Jin Yelei berdiri di antara keriminan di dekatnya. Wang Xinran berusaha menanyakan sisi lemahnya berjalan bersama Jinsen ayan. Untuk menaikkan kesalahannya, si seni dengan gelak-gelaan melekai tangannya sendiri dengan genting, lalu menangis di depan tunangannya, menyalahkan semua pada Wang Xinran. Sementara itu, setelah meninggalkan toko, Jinsen ayan membawa Wang Xinran ke sebuah kapal penyelamat untuk pertolongan pertama pada rekannya. Di sini, ia tidak sengaja melihat bagi catatan ang berisi rencana balas dendamnya secara rinci. Memahami sebagian kebenaran, ia langsung bertanya apakah tujuannya bukan Jin Yelei melainkan si seni kan. Keningan Wang Xinran adalah penasaran. Tatapan Jinsen ayan rumit saat memegang bagi catatan itu. Ia menghela napas, dengan suara rendah berkata ia tahu kau ingin menanyakan via asli si seni kepada Jin Yelei. Wang Xinran tersenai menghakai jika Jinsen ayan sudah tahu, ia tidak perlu menaikannya lagi. Tetapi ang mengingatkannya adalah Jinsen ayan justru menawarkan kerjasama. Ia tidak ingin ia memanfaatkan keponakannya, sebaliknya ia bisa memanfaatkannya. Ia bersedia bersamanya untuk melaksanakan rencana itu. Namun, Wang Xinran tetap bersikap dengan menolak tawaran itu. Ketika Hian mulai tiran, Jinsen ayan sekali lagi memainkannya. Tatapannya penuh makna dengan nada suara ang berbahaya. Jinsen ayan berkata bahwa dari dili memilihnya sebagai rekan saat hitam tidak lebih baik daripada menjadi misa. Menyadari ketayaman Jinsen ayan, Wang Xinran tidak hentar, dengan tenang membalas tatapannya sebelum berbalik pergi. Keesokan harinya, Wang Xinran sengaja membuburkan informasi tentang yang bertemu dengan Jin Yelei di sebuah galeri seni kepada Xiao Xiao Lu, sahabat si seni. Ketika empan telah dimakan, Wang Xinran tersenyum puas. Tentu saja, Xiao Xiao Liu dengan cepat melaporkan semuanya kepada si seni. Di galeri sini, Wang Xinran dan Jin Yelei sedang mengobrol dengan antusias. Kata-kata cerdas dan pengetahuannya tentang seni lukis tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga membuat tatapan Jin Yelei perlahan berubah, membawa kekaguman ang jelas. Tepat pada saat itu, si seni tiba-tiba muncul, melihat pemandangan di depannya, ia tidak bisa menahan amarahnya.
dalam kecembirian, si seni sekara terbika mengkritik lukisan de galeri seni, membiat pemilik galeri marah. Jenai lei merasa mali dan kesal berisa membiak na intik pergi. Tetapi si seni tetap keras kepala, bahkan memfitnah Wangsen Ran sing kaya merai tenang khanaya. Akhirnya, kekasauan si seni telah melampaui batas toleransi jenai lei. Ya dengan tagas meminta wanita itu intik segera pergi. Pemilik galeri seni tidak ingin menderita penghinaan lewe lanjut, segera memanggil penjaga keamanan intik menairit na pergi. Setelah menyelesaikan situasi ang tegang, Wangsen Ran dengan cepat mengembalikan suasana dengan mengenakan pengetayana tentang seni lukis intik membantu jenai lei mendapatkan kembali simpati dari pemilik galeri. Kota-kota langkar dan analisisnya ang meyakinkan telah membiat pemilik galeri mengubah sikapnya, menerima intik bekerja sama dengan jenai lei. Di saat semua orang gembira, mata Wangsen Ran sekara tidak sengaja melihat Jensen Ayan berdiri dengan tenang di sudut. Ia tersenyum menaipanya, tetapi dalam pikirannya sedang muncul rencana baru. Malam itu juga, ia menulis surat tuduhan terhadap Jensen Ayan yang dikirimkan kepada para sponsor, membiatnya terpaksa merinci semua biaya tanpa sengaja menelitkannya. Seperti yang diduga, Jensen Ayan dengan cepat menebak bahwa orang di balik permainan ini adalah ia. Di sisi lain, galeri seni yang dikenyangi Wangsen Ran dan jenai lei hari ini tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang merisaknya di tengah malam. Mereka dengan terang-terangan mengansirkan semua karya seni lalu pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah kelompok orang itu pergi, Wangsen Ran dengan tenang mengumpulkan bukti dari kamera keamanan rahasia yang tersembunyi di galeri seni. Tetapi ketika ia sedang menonton ulang video, ia tiba-tiba dihentikan oleh Jensen Ayan. Wangsen Ran dengan kiriga bertanya apakah ia menghawasannya. Jensen Ayan tidak menjawab tetapi hanya tersenyum sinis berterima kasih kepada Wangsen Ran karena telah berusaha keras untuk mencarikan pekerjaan untuknya. Wangsen Ran tidak menangkal, hanya dengan meminta ia untuk tidak ikut campur dalam irisannya. Tetapi Jensen Ayan dengan cepat membalas bahwa masalah ia bekerja sama dengan pemilik galeri dan melibatkan jenai lei itu bukan lagi irisan orang lain. Wangsen Ran membalas, matanya tidak bergeming bahwa ia tidak melukai jenai lei, semuanya hanyalah bisnis. Jensen Ayan menairingai, suaranya penuh makna ia datang ke sini untuk membantu menyelidiki kasus perusakan galeri seni. Tetapi Wangsen Ran segera menolak, mengatakan ia harus berpira-pira seolah-olah mereka tidak bertemu malam ini. Jika tidak, ia tidak menyamin apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Jensen Ayan tersenyum sinis, membiatnya tidak bisa menaikkan amarahnya, mempertanyakan apakah ia menaikkannya sehingga ia mengikutinya tanpa merasa bosankan. Jensen Ayan meraih tangannya, suaranya penuh bahaya ingin bermain permainan orang dewasa janganlah terlalu tertutup. Jika kau belum tahu, ia bisa menghayarimu. Tangannya perlahan melincir ke bawah, tetapi Wangsen Ran menarik tangannya, matanya dengan menatap Jensen Ayan. Sebelum pergi, Jensen Ayan sekali lagi menawarkan kerjasama. Akhirnya, ia memberinya salinan video dari galeri seni. Sebagai gantinya, ia berjanji akan membantunya mendapatkan proyek Kota Sibi. Tak disangka, Jensen Ayan benar-benar dengan cepat membantunya mendekati Tian. Di sisi lain, ketika mendengar kabar galeri seni dirisak, jenai lei meminta Jensen Ayan untuk menyelidiki. Jensen Ayan kemudian dengan verdik mengedit video itu, memberikan jenai lei bukti yang menunjukkan bahwa kelompok teman si seni adalah pelakunya. Saat interogasi, si seni mengelak, tetapi akhirnya mengakui bahwa setelah dibiat kesal oleh Wangsen Ran, dia kirat kepada teman-temannya dan tidak menyangka mereka akan bertindak terlalu jauh. Jenai lei yang sebelumnya percaya pada tenangannya, mulai meragikan kepribadiannya sejak saat itu. Di sisi lain, jenai lei setelah ayahnya setia untuk berpartisipasi dalam proyek Kota Sibi, segera membiat janji dengan Wangsen Ran untuk memberinya proyek penting ini. Pandangan matanya terhadap wanita itu tidak lagi menaikkan kekaguman, bahkan panggilan terus-menerus dari tenangannya, si seni dia abaikan. Sementara itu, Wangsen Ran setelah mendapatkan proyek tersebut, ingin menfari janjian untuk berterima kasih. Janjian sedang meninjau sebuah kontrak, melihat status Aryan ang hendak yote di atas dokumen. Sekarang Aliria, Wangsen Ran mengelirkan tangan untuk menahannya. Gerakannya ang tiba-tiba membiat dia juga sekarang Aliria mengenggam tangannya. Tatapan mereka bertemu dalam kenangan sesaat itu, perasaan kisah menaisap ke dalam hati keduanya. Wangsen Ran biru-biru menarik tangannya, dengan hangang menjelaskan bahwa dia hanya takut air di tubuhnya akan membasahi kontrak. Dia tidak boleh terlalu banyak berpikir. Janjian bertanya setenhau bersanda apakah dia berharap dia memikirkan sesuatu. Wangsen Ran menghindari pertanyaan itu, tetapi Janjian melanjutkan dengan bertanya apakah dia takut.
Wang Sinran tersenem dan menjawab bahwa dia memang takut, tetapi dia takut dia akan jatuh cinta padanya karena dia tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Sebelum pergi, Wang Sinran bertanya mengapa janjian membantunya. Tetapan janjian tampak kosong saat dia mengenang masa lalu. Ternyata dialah ang mensponsori pendidikannya di luar negeri achtan lalu ketika dia berada di masa tersulitnya setelah kematian adiknya. Dia pernah mengira itu adalah paman ang baik hati. Ang sering menghibirnya melalui seratan percakapan. Kadang-kadang dia bahkan meneleponnya untuk membiarkannya mendengar suara ombak laut untuk menenangkan rasa sakit di hatinya. Kembali ke masa kini, janjian hanya berkata dengan pena arti bahwa dia ingin melihat apakah keputusannya achtan lalu itu benar atau tidak. Wang Sinran tidak tahu bahwa dermawannya adalah dia. Dia menasihatinya agar orang yang berada di dalam cahaya tidak mencoba untuk melangkah ke dalam kegelapan, karena kadang-kadang mereka akan ditelan oleh kegelapan. Tetapi dia menjawab dengan penuh keyakinan bahwa hanya di tempat yang paling gelap seseorang dapat melihat cahaya. Malam itu, Wang Sinran kembali mengirim pesan kepada dermawannya yang tidak dikenal, mengatakan bahwa baru-baru ini dia bertemu dengan seseorang yang suka memaingi orang lain. Orang baik tetapi sangat suka ikut campur irisan orang lain. Di yang lain, janjian membaca pesan itu tersenyum bahagia. Namun saat itu, Jan Ailai muncul dan menariknya ke dalam percakapan. Dalam keadaan mabuk, Jan Ailai menyatakan akan membatalkan pertunangan dengan si Sena karena dia sudah mencintai gadis lain. Janjian bertanya apakah dia mengenal gadis itu. Jan Ailai mengangguk membuat hatinya merasa tidak senang. Sebuah perang untuk memperebutkan cinta antara paman dan keponakan sepertinya akan segera dimulai. Keesokan harinya, Chiu dari Grip Zhou Seng mengadakan permainan golf dengan Chiu Gripsi en Yoga ayah dari Wang Sinran. Dengan demikian, sebagai direktur investasi Zhou Seng, Wang Sinran secara resmi bertemu dengan ayahnya yang sudah lama tidak dia temui. Melihat Wang Sinran, mata Tuan Si terpaki. Setelah pertandingan golf selesai, Tuan Si memanggil Wang Sinran ke suatu tempat dan bertanya apa yang ingin dia lakukan. Wang Sinran dengan polos menjawab bahwa dia tidak ingin melakukan apa-apa, tetapi Tuan Si tentu saya tidak berkaya dan bahkan menandar bahwa dia serakah persis seperti ibunya yang rendah. Meskipun taranaya sudah mendidih, Wang Sinran harus tetap bersabar dan suatu hari mereka akan membayar harganya. Sebelum pergi, Wang Sinran melihat sepasang anting-anting yang dikenalnya di telinga pelayan. Selain itu, sepertinya pelayan itu memiliki hubungan terlarang dengan ayahnya yang terhormat. Beberapa hari kemudian, Wang Sinran menghentik pelayan itu dan mengetahui bahwa selain Tuan Si, dia juga memiliki hubungan dengan pria lain. Wang Sinran menggunakan foto-foto itu untuk mengancam pelayan agar memberinya sesuatu. Setelah itu, Wang Sinran menemui Tuan Si dan memberinya sebuah video. Dia akan menghapus video tentangnya dengan cara dia harus menaikkan proyek Kota Sebi kepadanya. Dia berharap dia akan memberinya jawaban sebelum jam 9 pagi besok. Batas waktu telah tiba, tetapi Wang Sinran masih belum menerima jawaban dari Tuan Si. Ternyata dia sudah menyewa seseorang untuk meretas komputer Wang Sinran. Wang Sinran juga sedikit marah tetapi tidak terlalu terkejut karena dia sudah lama tahu betapa kuternya dia. Wang Sinran kemudian menfari janjian dan meminta kerjasama. Dia ingin dia mengambil kembali proyek Kota Sebi untuknya, tetapi kali ini janjian menolak. Kali ini, Wang Sinran memutuskan untuk mengambil risiko besar. Dia menggunakan nyawana untuk bertaruh dengan janjian. Dia bertaruh bahwa dia tidak akan menjadi orang yang melihat kematian tetapi tidak menyelamatkan. Setelah mengatakan itu, Wang Sinran tanpa rahi-rahi menyatakan dirinya ke laut. Janjian di darat menjiber berpikir bahwa Wang Sinran berpira-pira, tetapi dia menenghi dan tidak melihatnya muncul ke permukaan. Janjian berpikir Wang Sinran benar-benar gila dan tanpa rahi-rahi melompat ke laut untuk menyelamatkannya. Tarian ini, Wang Sinran menang. Janjian kemudian menepati janjinya untuk mengambil kembali proyek Kota Sebi untuknya. Malam itu, Janjian dan Jan Ailai bertemu lagi untuk minum bersama. Jan Ailai tanpa sadar terus menyebut nama Wang Sinran. Keesokan harinya, tidak dapat tetap diam, Janjian mengirim pesan kepada Wang Sinran atas nama dermawana yang tidak dikenal. Dia membuat janji untuk bertemu dengannya. Ketika dia tiba di lokasi, saat dia menyadari bahwa orang yang telah mensponsorinya selama 8 tahun terakhir adalah Janjian, Wang Sinran terdiam. Dia dengan malu-malu bertanya kepada Janjian apakah dia sudah mengenalinya sebelumnya. Mengapa baru sekarang kau datang? Janjian terdiam sejenak, lalu menjawab dia takut jika tidak mengatakannya, nanti akan terlambat. Meskipun mengerti maksudnya, Wang Sinran tetap menjaga jarak dan dengan gigir mengungkapkan tujuannya. Ketika melihat diagram analisis yang dia gambar, matanya sedikit berkaca-kaca. Dia teringat anak laki-laki 8 tahun lalu, yang disebut anak haram di tepi pantai. Dengan pengalaman yang sama, dia pernah mengajak anak itu untuk merayakan. Tetapi tragedi datang ketika dia mendengar teriakan minta tolong dari dalam air. Meskipun telah berusaha sekian tenaga, dia tetap tidak bisa menyelamatkan anak itu. Rasa sakit itu masih mengintai Janjian.
Namen wang sinran tidak perkaya adik naya mening halting gelam karena adik naya tidak hanaya tai karo berenang tetapi juga sangat pandai berenang. Yang jian menenang kan hati wang sinran ang pena leka. Sejak saat itu keduanya mulai menaisen rencana balas dendam bersama. Di sisi lain, Cisene karena diabaikan oleh Jen Ailai dan terlebih lagi, dia menaikkan proyek Kuta Sibu ang seharusnya milik naya kepada wang sinran siang khasat kehilangan kendali dia mengansirkan tempat penyimpanan angker Jen Ailai. Tindakan itu membuat Jen Ailai marah dan dia menggeser naya keluar dari perkebunan. Setelah kembali, Jen Ailai ingin membatalkan pertunangan tetapi ayah naya tidak menerima naya. Baiklah, jika tidak dibatalkan, maka tidak dibatalkan. Tetapi jika dia melakukan sesuatu, jangan salahkan dia. Pada saat yang sama, Cisene di sini diberitahu oleh asisten naya bahwa Jen Ailai telah memesan saikat bunga. Dia mengira bunga itu adalah hadiah dari Jen Ailai untuk naya sebagai permintaan maaf karena telah marah pada naya. Namun dia salah, bunga itu ditiupkan untuk Wang Sinran karena dia telah memenangkan proyek Kuta Sibu. Wang Sinran tersenyum pena provokasi melihat Cisene. Cisene berpikir Wang Sinran jangan terlalu sombong, Jen Ailai melakukan itu hanya untuk memprovokasi dia. Wang Sinran menyadari ada peluang memulai rencana provokasi pertama agar Cisene jatuh ke dalam kekacauan. Dia sengaja mendekati Jen Ailai dengan alasan pikirian, membuat Cisene semakin marah. Malam itu, Cisene dalam kemarahannya menyewa pembina bayaran untuk membina Wang Sinran. Tetapi pada saat kritis, Yang Jian tiba-tiba muncul seperti dewa, menyelamatkan Wang Sinran dari kematian. Setelah itu, dia dengan tulus merawat luka-lukanya, melihat ekspresi gelaat Cisene. Keduanya memutuskan untuk mempercepat pencarian bukti kejahatannya, membuat naya harus membayar harga pena. Keesokan hari naya, untuk memancing kemarahan Cisene, Wang Sinran sengaja membuat janji untuk bertemu dengan Jen Ailai, tidak lupa memberitahu Cisene ang lisakiti. Selama pertemuan, Sinran memberikan bagi catatan kepada Jen Ailai, mengungkapkan seluruh rencananya. Keduanya kemudian masuk ke dalam mobil untuk berbicara. Ketika dia mengetahui bahwa selama ini dia hanya menjadi pion dalam rencana balas dendamnya, Jen Ailai tidak bisa menaikkan rasa sakit dan kekecewaannya. Jen Ailai terisak bertanya mengapa dia memanfaatkannya padahal dia telah bersikap baik padanya. Wang Sinran tidak menjawab, dia hanya meminta maaf karena telah memanfaatkannya. Jika dia ingin menarik kembali proyek Kuta Sibu, dia juga bersedia menerimanya. Namun Jen Ailai tidak ingin mendengar lebih banyak, dengan marah dia meneru naya keluar dari mobil lalu pergi. Cisene berdiri di sudut menghormati semuanya tetapi dia hanya melihat gambar tanpa mendengar suara sehingga dia masih mengira kedua orang itu diam-diam melakukan hal-hal yang tidak senonoh di belakangnya. Beberapa hari kemudian, di akara lelang amal Jen, Wang Sinran muncul dengan Han seksi dengan riasan yang halus, langsung menarik semua perhatian di aula. Kedua paman dan keponakan keluar Jen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergiur dengan kecantikannya. Sebaliknya, Cisene ketika melihat naya sengaja mengenakan Han dengan warna yang bersama dengan naya, dia sangat marah sampai tidak bisa mengendalikan diri. Cisene segera bergegas mendekat, berteriak memperingatkan Wang Sinran untuk segera melepas Han yang ia kenakan. Sinran tidak takut sama sekali, dengan tenang menjawab bahwa hanya orang yang merasa bersalah yang akan mati. Terprovokasi, Cisene menjadi gila dan merubah Han Sinran, tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah jatuh ke dalam perangkap. Sinran berpira-pira menjadi korban, dengan gegit meminta maaf kepada Cisene dan memohon agar dia tidak mendorongnya. Saat itu juga, Jen Jian bergegas mendekat dan melindungi Sinran. Cisene tidak bisa mengendalikan amarahnya, mengambil segelas anggur dan melemparkannya ke arah lawannya, tetapi serangannya malah berbalik. Adegan itu membuat banyak orang di ruangan itu merasa puas. Cisene saat ini sudah benar-benar gila untuk naya dikira oleh Jen Ailai sementara Wang Sinran dan Yang Jian di sini dengan puas meninggalkan pesta, meninggalkan Cisene dalam keadaan panik. Jen Ailai tidak bisa menahan rasa malu yang disebabkan oleh tunangannya, mengumumkan pembatalan pertunangan di tempat. Untuk menambah rasa malu tanpa tahu apa-apa, ia menghantar wanita itu kembali ke kamar, di mana Sinran telah menyiapkan seorang pria mabuk yang sudah menengah. Tidak mengherankan apa yang terjadi akan terjadi. Selain itu, foto-foto tidak senonoh Cisene juga berhasil diabadikan oleh wartawan menjadi topik hangat di media. Wang Sinran telah berhasil mengansirkan reputasinya. Ketika semuanya berakhir, dia berterima kasih kepada Jen Jian atas bantuannya. Saat merayakan, keduanya diam-diam bertenangkan, tenggelam dalam momen-momen kebahagiaan. Tapi keesokan paginya, kebahagiaan itu terganggu oleh pesan dari Jen Ailai. Dia menyatakan bahwa setelah berpikir matang, dia memutuskan untuk menghayat Sinran lagi, berharap wanita itu memberinya kesempatan. Pada pertemuan itu, Jen Ailai berbicara terus terang tentang perasaan
sana, tetapi senran menolak karena hatinya sudah milik orang lain. Ketika mengetahui orang itu adalah Jenjinian, Jenai Lai sangat marah, langsung menemui pamannya untuk mempertanyakan dan menasihati dia untuk melepaskan senran karena dia tidak pernah menjadi miliknya. Jenjinian dengan tatapan dengan menjawab bahwa ia bisa menaikkan segalanya kepada Jenai Lai tetapi tidak dengan senran. Pertarungan antara dua pria itu menyebabkan hubungan paman dan keponakan itu putus. Mereka memutuskan untuk menaikkan perang saat sama lain untuk memenangkan Sinta Senran. Di sisi lain, setelah mengalahkan si Seni, target Wang Senran selanjutnya adalah ibu tirinya Dilan. Namun, sebelumnya sempat bertindak, ia dipecat oleh Dilan dengan alasan penggelapan dana. Dalam situasi yang mendesak, Senran terpaksa menggunakan bukti yang telah disiapkan oleh Jenjinian. Dokumen yang menidit si Seni menggelapkan dana dan berusaha melakukan pembinaan yang disengaja. Dia menggunakannya untuk memaksa Dilan mengungkapkan identitas aslinya dan pada saat yang sama membiarkannya terus bekerja di perusahaan. Meskipun dipaksa, Dilan tetap terlihat licik. Diam-diam berencana tidak akan membiarkan Wang Senran lolos dengan mudah. Sebuah konfrontasi baru telah dimulai dengan intrik yang lebih berbahaya mengenai Wang Senran. Setelah Wang Senran mengungkapkan identitasnya, Jenai Lai segera menemainya dengan maksud ingin membuatnya kaya. Tapi Senran hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut sekali lagi meminta maaf kepadanya. Jenai Lai dengan mata penuh kesedihan bertanya kepada Wang Senran apakah dia tidak pernah menaikkannya sama sekali sebelumnya. Senran tersenyum tipis, tapi senyum itu hanya membawa rasa bersalah, mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Bukan karena ia tidak menaikai, tetapi setiap orang yang lahir sudah memiliki nasibnya sendiri. Jika ingin menikmati hadiah dari orang tua, harus menerima kehilangan kebebasan. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan dia seharusnya tidak menikah semuanya. Kehilangan apa yang menjadi miliknya, hanya demi dia. Malam itu, dengan hati yang hancur karena Sinta, Jenai Lai hanya bisa mencari pilih berlara dengan minum-minum, ingin melipakan segalanya. Sementara itu, ibu tiri Senran, Dilan, telah menaikkan rencana baru. Wanita itu menggunakan alasan bertemu clean untuk menipu ia agar datang ke hotel. Begitu tiba, Senran diberi obat oleh seorang pria berjangkit dan dibiarkan pingsan, serta diambil serangkaian foto sensitif. Tanpa diduga, si Seni juga muncul di hotel dan menyaksikan pemandangan ini. Dia awalnya berniat mengambil foto untuk menyatakan Senran, tetapi tidak disangka ia malah didorong sampai pingsan oleh pria itu. Tepat pada saat ini, Jenjinian Ang sedang menunggu di luar, kebetulan melihat Jenai Lai memasuki hotel. Ternyata, sebelumnya si Seni telah mengirim pesan yang mengancam Jenai Lai bahwa jika ia tidak datang, wanita itu akan menyakiti Senran. Di luar menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Jenjinian segera menerobos masuk. Kedua pria itu bersama-sama menangani para preman dan mengambil kembali kartu memori yang berisi foto-foto sensitif, lalu menyelamatkan Senran. Ketika melihat Jenjinian menggendong wanita yang ditintainya keluar dari hotel, Jenai Lai hanya bisa berdiri di sana, tidak berdaya. Kembali ke rumah, melihat Senran dengan luka-lukanya, Jenjinian merasa sangat sakit hati. Ia memutuskan untuk mengansirkan kartu memori untuk menghapus semua jejak yang dapat melukainya. Setelah semuanya diselesaikan, ia bersumpah akan membuat pria berjangkit itu membayar. Tidak lama kemudian, Jenjinian mendatangi preman itu untuk melampiaskan kemarahannya karena ia berani menaintai orang yang ia cintai. Pria itu diberi pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Melihat tangan Jenjinian yang penuh luka, Wang Senran tidak bisa menahan rasa sedih. Di sisi lain, si Seni akhirnya sadar dari ketidaksadarannya. Hal pertama yang menyambutnya saat ini adalah tamparan dari ibu kandungnya. Dilan menyalahkan si Seni karena tidak berguna bahwa situasi yang awalnya tanpa celah apapun hancur berantakan oleh kemunculannya. Mengingat kembali pemandangan semalam, emosi si Seni sekali lagi menjadi tidak stabil. Namun, Dilan tetap tidak mau melepaskannya. Dilan mengusir si Seni untuk mencari cara agar bisa bersama Jenai Lai. Dalam keadaan mabuk, Jenai Lai begitu saya menjadi budak teater di tangan ibu dan anak keluar hati tanpa ia sadari. Keesokan harinya, Jenai Lai tidak bisa menahan rasa bingung saat melihat dirinya bersama si Seni. Setelah kembali, dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Sepanjang hari ia tidak tertekan di rumput. Sementara itu, Dilan tidak hanya memiliki ambisi terhadap keluarga Jen, tetapi ia juga ingin merebut selera keluarga si. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan suaminya, tekanan darahnya tiba-tiba tinggi secara tidak normal akhir-akhir ini. Dokter menasihatinya untuk menghindari alkohol agar tidak mempengaruhi kesehatannya. Mengetahui hal ini, Dilan segera menemui simpanan kisel suaminya. Wanita itu memberikannya sejumlah besar yang dan memintanya untuk minum berselang dengan suaminya.
Harus minum sampai suaminya tidak bisa minum lagi. Dan kemudian hari-hari berikutnya, Tuan Chi hanya tenggelam dalam kesenangan. Di sisi lain, beberapa hari kemudian, Dylan dan Jason membawa surat hasil is ke rumah keluarga Jin, memaksa ketua Jin untuk mengadakan upacara pernikahan. Merasa terpaksa, Jin mulai dengan enggan setia, tetapi tepat ketika Jason punya harapan tentang pernikahan berfungsi. Wang Shenran tiba-tiba muncul, tersenyum provokatif dan menerimanya untuk enggan memanggilnya baby nanti. Kalimat itu membuat Jason terkejut karena tidak menyangka Wang Shenran begitu berani. Tepat pada saat itu, Jin Jinian melangkah mendekat. Dengan tenang menyatakan bahwa Wang Shenran adalah pacarnya dan mereka berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Kata-kata Jin Jinian seperti pekilan langsung ke harga dari Jason, membuatnya tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Di belakang, Dylan menyaksikan selera adegan ini, matanya menolak dengan kebencian. Wanita itu sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan apa yang ia pegang. Tidak lama kemudian, Dylan sengaja menghadir agar ibu Shenran muncul di pesta, membuat wanita itu merasa malu di depan semua orang. Shenran segera menarik ibunya keluar dari pesta dan bertanya kepadanya siapa yang mengungkapkan hal ini kepadanya. Ibu Shenran tidak hanya tidak menjawab tetapi juga menolaknya karena tidak memberitahu wanita itu sehingga ia bisa datang ke menantinya untuk meminta yang angpau. Shenran tidak menyangka wanita itu begitu tidak taimali. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa mentransfer yang untuk menenangkan wanita itu. Melihat pengheng ibunya yang hanya diam yang, Shenran tidak bisa menahan rasa sakitnya karena memiliki ibu seperti itu. Pada saat ini, Jin Jinian telah muncul membawa kabar baik. Ia telah menemukan petunjuk tentang tuku kita itu. Keduanya bergegas ke tuku kita untuk mencari bukti. Di sana, mereka menemukan bahwa kita itu telah ditambahkan bibit-bijian yang digeling sesuai permintaan seseorang. Tetapi waktu telah berlalu begitu lama, tidak ada lagi catatan tentang pembelian dan penjualan. Harapan yang baru saya muncul di hati Shenran kembali sirna. Tapi dia tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran. Keesokan harinya, mereka terus menyelidiki tentang asisten rumah tangga bernama Zhang Shenran yang pernah membeli kita itu. Tetapi pihak lawan sengaja menaikkan identitas menghindari kebenaran. Mengetahui bahwa wanita itu memiliki seorang putra yang kekandungan Yidi, Shenran dan Jin Jinian menyusun rencana untuk membuatnya secara proaktif menghubungi Dylan. Sesuai dengan ketika melihat foto Dylan, Zhang Shenran tidak bisa menahan rasa penasarannya. Di sisi lain, malam itu, Dylan terus melakukan trik-trik lisiknya. Kali ini ia menyewa orang untuk menculik Wang Shenran. Sementara itu, Jin Jinian tidak bisa menghubungi wanita itu, lalu segera mengerahkan tim penyelamat, menfari dengan khidmat selera kota. Selain itu, Jin Jinian juga menelepon kakak laki-lakinya meminta bantuan tetapi ditolak karena latar belakang Wang Shenran tidak jelas. Percakapan kedua orang itu kebetulan didengar oleh Jin Lai. Saat itulah ia menyadari bahwa hal-hal yang bisa diberikan Jin Jinian kepada Shenran, dia tidak bisa memberikannya. Di sisi lain, ketika sadar, Shenran menemukan dirinya terikat di atas sebuah kapal. Tidak mengira pada nasib, dia dengan cepat bergabung dengan gadis-gadis lain yang juga dilik. Bersama-sama mereka merencanakan jebakan untuk memancing para penculik kembali ke kabin. Mengambil kesempatan itu, mereka memanfaatkan momen untuk memukul pingsan salah satu dari mereka. Dengan sedikit pengalaman yang baru mereka dapatkan, kedua gadis itu menggelangi cara lama tetapi kali ini tanpa sengaja memukul pingsan Jian yang sedang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Jian berteriak keras menyebut namanya. Wang Shenran terkejut dan membuka penutup tas tetapi sayangnya Jian sudah dipukul hingga pingsan. Melihatnya terluka, Wang Shenran merasa sedih dan menyesal, lalu menyalahkannya mengapa dia tidak melawan. Jian merayak membalas bahwa dia tidak tega menyakitinya sehingga dia tidak melawan. Wang Shenran dengan kesal bertanya mengapa dia tidak berteriak dari awal. Jian dengan kesal menjawab bahwa dia berteriak, tetapi karena dia terlalu bersemangat memukulnya sehingga dia tidak mendengarnya. Nada suara Jian yang merayak membuat suasana di antara mereka tiba-tiba menjadi lebih renggan. Pada saat itu, keduanya sudah tidak lagi memperhatikan apapun di sekitar mereka, saling bertukar pandang penuh kasih sayang. Belakan Ara dan Shiman manis telah menandai saat-saat bahagia pertama mereka. Keesokan paginya, Jian dan Wang Shenran kembali ke rumahnya. Saat ini selera rumah sudah kosong. Yang penting adalah hadiah yang diberikan Xiao Chuan untuk hilang tahnya telah menghilang tanpa jeyak. Tepat pada saat itu, telepon Wang Shenran berdering. Pihak seberang telepon memberitahunya bahwa Dylan telah membuang semua barang-barangnya dari Menglan. Wang Shenran segera pergi ke Menglan untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang dilakukan wanita itu. Dylan tidak bisa menaikkan rasa bangkanya dan menyadari bahwa Shenran masih sangat polos dan naif. Shenran menahan amarahnya dan kembali menfari ibu kandungnya untuk mempertanyakan di mana dia menyimpan komputer yang diberikan Xiao Chuan kepadanya. Ibu kandungnya dengan santai mengatakan bahwa dia sudah menjual komputer itu. Tidak hanya itu, dia juga mencemooh bahwa komputer bitet itu tidak lagi banyak. Emosi Shenran meledak. Dia mempertanyakan mengapa wanita itu memperlakukannya seperti itu. Apakah ada hari di mana dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang anak?
Hanaya wanita itu ang tidak pernah memenitang jawabnya sebagai seorang ibu. Dematanaya selain yang, apakah ada hal lain? Saat ini wanita itu masih tak tahu melalui beranggapan bahwa selain yang, hal-hal lain tidak ada kenanaya. Sinran Yuha kehabisan kata-kata. Dia kemudian melaporkan ke polisi bahwa rumahnya telah disisipi dan menghendang mereka untuk datang. Pada saat yang sama, Dilam telah menemui Presiden Yen dan menanyakan kepadanya foto-foto Sinran dan Yen Ailai Ang sedang makan malam bersama. Setelah itu, dia memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa Sinran memiliki ambisi terhadap keluarga Yen sehingga dia meraih paman hingga keponakan Yen. Setelah mendengarkan, Presiden Yen segera memanggil Yen Jian pulang malam itu Yuha dan memintanya untuk pites dengan Wang Sinran. Yen Ailai mendengar keributan dan ikut hadir. Tidakkah mereka takut Wang Sinran dan Yen Jian akan bekerja sama untuk merebut segalanya dari tangannya? Presiden Yen kemudian memberikan dua pilihan kepada Yen Jian. Yang pertama Wang Sinran, yang kedua keluarga Yen. Kali ini Yen Jian memilih Wang Sinran. Selama bertahun-tahun, dia telah mengabdi kepada keluarga Yen tanpa menuntut gelar, tetapi pengabdiannya tidak dihargai oleh orang lain. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap kehadirannya mengancam posisi mereka. Sisanya berdiri di lantai atas menyaksikan drama keluarga ini dengan ekspresi sangat senang. Di sisi lain, setelah melapor ke polisi, Sinran telah mendapatkan kembali komputernya. Meskipun tidak lagi itu, dia tetap sangat menghargainya. Ketika dia keluar dari kantor polisi, ibu kandungnya sudah menunggu di sana. Wanita itu menelakannya karena deraka dengan melaporkan ke polisi untuk menangkapnya. Tidak hanya itu, wanita itu juga melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Kali ini Sinran akhirnya bertekad untuk memutuskan hubungan dengannya. Meskipun ay mata yate, dia juga merasa sangat lega. Dia orang yang tidak memiliki rumah untuk kembali setelah itu bertemu, tetapi bukan siri, mereka merasa sangat lega. Meskipun sudah tidak punya rumah, rencana tetap harus dijalankan. Aroma yang mereka lepaskan tempoh hari sudah waktunya untuk menyai hasilnya. Setelah melihat foto-foto Dilam, Zhang Shenran datang menemainya dan mengancam Dilam dengan bukti dari masa lalu agar dia memberikan yang kepadanya. Dilam kemudian memberikan sejumlah yang kepada Zhang Shenran dan memintanya untuk meninggalkan kota itu malam itu juga. Di sisi lain, setelah sekian lama tenggelam dalam kesenangan duniawi, si Zhong benar-benar mengalami pendaran otak yang parah. Dokter memberitahu keluarganya untuk bersiap-siap, karena si Zhong mungkin tidak akan pernah sadar lagi. Wang Sinran sekarang langsung bertanya kepada Dilam apa yang telah dia lakukan hingga membuat si Zhong menjadi seperti ini. Dilam tentu saya tidak menghargainya. Dia mengatakan jika ada yang harus disalahkan, salahkan ayami ang wanita. Berbeda dengan Wang Sinran, Cisana bahkan tidak peduli untuk menjenguk ayahnya di rumah sakit. Ang penting dia tahu ayahnya belum meninggal. Yen Ailai sudah terlalu terbiasa dengan waya asli Cisana sehingga dia hanya bisa pergi dengan kecewa. Cisana dengan marah mengejar Yen Ailai dan sekarang kebetulan mendengar percakapan Presiden Yen dengan sekretarisnya tentang proyek kota Usibu. Proyek kota Usibu tidak memiliki modal kerja yang cukup sehingga mereka mengambil yang dari dana amal. Namun, dana amal ini tidak dihitung sebagai aset pribadi jensi karena mendesak mereka harus meminjam yang dari dana amal ini. Sekretaris memperkirakan bahwa butuh waktu 1 bulan untuk menutupi kembali jumlah yang ini. Dengan kata lain, saat ini jensi sedang menyalahgunakan dana amal untuk melaksanakan proyek dan baru bisa membayarnya kembali 1 bulan kemudian. Sisanya segera menceritakan hal ini kepada Dilam dan bertanya kepada ibunya apakah dia bisa menggunakan masalah ini untuk mengikat Yen Ailai. Dilam meminta putrinya untuk tahu prioritas. Hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah melahirkan dengan lancar, sementara masalah ini akan dia tangani. Setelah menitip telepon dari Cisane, Dilam menoleh ke samping dan bertanya kepada Zhang Shenran apa yang sebenarnya dia inginkan, padahal dia sudah menerima untuk meninggalkan kota ini malam ini juga. Tian Zhang Shenran hanya sati, dia ingin meminta yang tambahan. Dilam memberikan yang kepadanya dan memintanya untuk segera pergi. Adegan ini dia mati sepenuhnya oleh Wang Sinran dan Yen Jian. Zhang Shenran ini lebih serakah dari yang mereka kira. Keduanya menebak bahwa tidak lama lagi anjing akan menggigit anjing, dan pada saat itu mereka akan menjadi nelayan yang diinginkan. Sementara itu, di sisi lain, meskipun si Sena berusaha sekeras apapun, dia tetap tidak mendapatkan senta dari Yen Ailai. Dalam kemarahan, dia memposting berita tentang Yen Si Ang menyalahgunakan dana amal ke internet. Presiden Yen Ang mengetahui berita itu tiba-tiba mengalami serangan jantung. Yen Ailai mempertanyakan si Seni apakah dia ang melakukan ini. Dengan panik, si Seni segera mengemas pakaiannya malam itu juga dan ingin kembali ke rumah ibunya. Saat menirimi tangga, dia tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Anak kandungnya pun tidak bisa diselamatkan. Dalam perkembangan lain, Wang Sinran sedang berdiri di depan rencana karyanya. Dia dengan tegas merubah nama-nama orang yang telah dia singkirkan. Target terakhirnya saat ini adalah ibu tiri Dilam dan adik perempuan yang manis, si Seni. Pada saat itu, Wang Sinran menerima pesan dari Zhang
Wang Shenran ang men getokan bahwa dia ingin bertemu dengan untuk mengakai semuanya. Wang Shenran mengikuti alamat itu ke suatu tempat. Dia memanggil nama Zhang Shenran dengan keras tetapi tidak mendapat tanggapan. Tiba-tiba Zhang Shenran muncul dari kegelapan membawa boti besar dan memukul kepala Wang Shenran dengan keras. Setelah memukul pingsan Wang Shenran, Zhang Shenran pergi ke sudut gelap untuk melapor kepada Dilam dan meminta Dilam untuk menepati janjinya memberikan yang tutup mulut kepadanya. Zhang Shenran sangat puas saat menerima koper berisi yang tetapi tidak tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa menghabiskan yang itu. Di belakang punggung Zhang Shenran, Dilam sedang memakai sarung tangan dengan hati-hati. Segera setelah itu, dia mengambil batu itu dan memukulkannya berulang kali ke kepala Zhang Shenran. Dilam percaya bahwa hanya orang yang mati yang akan diam selamanya. Setelah menghabisi Zhang Shenran, Dilam meletakkan batu berdarah itu di tangan Wang Shenran yang pingsan lalu pergi dari tempat kejadian dengan koper berisi yang. Yang di sisi ini meletak luka dan menemukan Wang Shenran. Saat itu, Wang Shenran terbangun dan bertanya kepada Jian di mana Zhang Shenran. Melihat pemandangan di depannya, Wang Shenran mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Jian tentu saya percaya padanya, jika sesuatu terjadi, dia akan menanggungnya untuknya. Wang Shenran meniranya tidak perlu melakukan itu, dia sudah merekam semuanya. Sementara itu, Cisana di sisi lain sedang menjadi gila karena kehilangan anaknya. Tepat pada saat itu, Jan Ailai kebetulan muncul dan memberikan satu pukulan lagu padanya. Dia melemparkan surat cerai di depannya. Jika dia tidak mau menandatangani, mereka akan mengikuti prosedur hukum. Cisana berteriak meminta untuk bertemu orang tuanya. Jan Ailai dengan santai menanyakan berita itu padanya. Quran itu menulis bahwa saat dia dirawat di rumah sakit, si Zong telah meninggal dunia dan sudah dikremasi, sementara ibunya telah ditangkap karena pembunuhan yang disengaja. Jika Cisana setuju untuk menandatangani perjanjian cerai, dia akan mendapatkan sejumlah yang tunjangan untuk hidup, tetapi jika tidak, dia harus pergi dengan tangan kosong. Cisana menjadi gila dan merubah surat cerai. Dia bersumpah tidak akan pernah bercerai dari Jan Ailai. Jan Ailai mengabaikannya dan melangkah keluar dari kamar rawat dengan hati yang lega. Pemandangan beroleh, hari ini adalah hari pertama Wang Shenran menjabat. Ternyata setelah berhasil membalas dendam, dia membiang segalanya dan memutuskan untuk mengikuti Jian menjadi anggota tim penyelamat. Hari-hari mereka berlayar di laut demi laut begitu saya. Mereka akan selalu berjalan berdampingan di jalan di depan. Film berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan like. Sampai jumpa.